Ya, pemirsa, detik-detik kecelakaan diungkap seorang penumpang yang selamat dari maut saat bus terguling di simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang. Korban terlempar keluar bus hingga terluka di wajah dan kakinya. Sebanyak 16 orang tewas dalam kecelakaan bus yang terguling di simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang. Salah satu penumpang selamat dalam kecelakaan maut tersebut, Suti Adi, mengungkapkan detik-detik terjadinya kecelakaan. Suti Adi yang masih dirawat di RSUD Tugurejo mengaku masih ingat betul peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu. Suti Adi masih sadar dan selamat meski tubuhnya terlempar keluar bus dan mengalami luka di bagian wajah dan kakinya. Krapyak itu turun, tidak ada perlambatan, tidak ada pengalaman. Jadi kencang, ya katanya nggak ada. Kalau perasaan saya itu saya juga nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, sebenarnya nggak ada. Pas bisa tikungan itu ini. Kecelakaan bus terjadi di simpang susun exit tol Krapyak, Kota Semarang. Dari total 34 penumpang, 16 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 lainnya selamat. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dua korban tewas dalam kecelakaan maut bus di tol Semarang, ruas Krapyak asal Boyolali, Jawa Tengah, dimakamkan langsung dalam satu liang lahat. Dua korban tersebut merupakan ayah dan anak. Tangis keluarga pecah saat dua jenazah korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus di tol Semarang, ruas Krapyak asal Boyolali, Jawa Tengah, tiba di rumah duka. Korban yang merupakan bapak dan anak, yakni Sugimo dan Anis Munandar, langsung disemayamkan ke rumah duka di Desa Banyuduno, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya, kedua jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Menurut informasi, ayah dan anak tersebut berangkat ke Jakarta bersama 3 saudara lainnya untuk menghadiri hajatan saudaranya. Saat perjalanan pulang, bus Cahaya Trans yang ditumpangi mengalami kecelakaan maut di tol Semarang ruas Krapyak. Dari kelima orang itu, 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka. Dan korban ini kebetulan ada acara di Jakarta. Ini perjalanan pulang dari Jakarta. Kira-kira jam 1 malam, naik bus kecelakaan di tol Semarang itu. Sebelumnya, bus Cahaya Trans mengalami kecelakaan pada Senin pukul 12:30 pagi. Dalam insiden ini, 16 orang dilaporkan tewas, sementara sopir bus masih diperiksa di Mapolrestabes Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru hari ini arus lalu lintas di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai. Meski ramai hingga siang tadi, kondisi lalu lintas masih lancar. Didominasi oleh kendaraan pribadi, ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kenaikan volume kendaraan. Meskipun terjadi peningkatan, arus lalu lintas di kilometer 47 masih terpantau ramai lancar. Polisi lalu lintas menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Masyarakat diimbau agar berhati-hati pada momen libur Nataru ini dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dan pemirsa, guna mencegah benda berbahaya dibawa warga saat mudik, anjing pelacak dikerahkan di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Barang bawaan hingga armada bus diperiksa agar bebas dari benda-benda mencurigakan. Penumpang yang membawa barang-barang bawaan diperiksa petugas dan anjing pelacak di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, armada bus yang akan berangkat turut dideteksi anjing pelacak, khususnya pada bagian bagasi. Anjing pelacak ini dikerahkan untuk mencari benda-benda berbahaya maupun terlarang seperti narkotika, bahan peledak, dan lain-lainnya.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang bus. Diprediksi puncak arus mudik Natal terjadi pada besok hingga 26 Desember, sedangkan puncak arus mudik Tahun Baru terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember mendatang. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagadi meninjau stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada momen libur Nataru. Berkunjung ke stasiun Pasar Senen pada siang tadi, Kapolri, Menhub dan rombongannya langsung menyambangi pos pengamanan Nataru. Kapolri juga sempat berbincang dengan penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta dan membagikan bingkisan. Jangan dorong. Kita ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personil harus siap, khususnya apabila ada bencana, baik peralatan, sarana prasarana, personilnya dan titik-titik terdekat semuanya kita harapkan betul-betul bisa respon cepat sehingga kemudian terkait jalur bisa diatasi, permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diatasi, dan ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini, khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau stasiun Gambir. AHY menegaskan seluruh infrastruktur kereta api dalam kondisi siap beroperasi. Menko AHY melepas secara simbolis keberangkatan kereta Cakra Buana tujuan Cirebon. Dalam kunjungannya, AHY mengecek langsung seluruh fasilitas di stasiun Gambir dan dalam kereta. AHY menegaskan pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai langkah antisipasi agar perjalanan selama periode libur akhir tahun berlangsung optimal. AHY juga menyebut tidak hanya fokus pada kesiapan layanan, namun aspek keselamatan turut menjadi perhatian utama. Yang selalu berharap bahwa pelayanan kereta di Indonesia dimanapun itu benar-benar mengedepankan faktor keselamatan, itu nomor satu. Yang kedua tentunya ketepatan waktu atau on time performance, dan yang ketiga adalah kenyamanan. Ini yang menjadi kekuatan KAI selama ini. Oleh karena itu, termasuk di masa Nataru, kami ingin terus mendorong sekaligus berkolaborasi dengan KAI. Saat meninjau lokasi bencana di Agam, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berbincang dengan para pengungsi. Bukan hanya mendengarkan keluh kesah, tapi juga memberi semangat dan harapan bagi warga terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengecek kondisi bencana, Presiden juga mendengarkan curhatan para pengungsi. Mohon ya Pak, yang segera perbaiki keluarga. Kebetulan saya sendiri di rumah. Saya yang bisa menyelamatkan diri Pak. Ketika kami bingung Pak, kemana? Benar Pak ya. Presiden Prabowo pun berbincang dan memberikan semangat kepada warga. Bahkan Prabowo sempat menghibur warga di sana. Masih sekolah? Masih Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kok ya? Kok kenal nama semua pejabat ini? Mau jadi tentara? Keatusan hafal nama Menteri Pertahanan. Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Di depan pengungsi, Presiden Prabowo pastikan akan terus ada untuk masyarakat. Bantuan dari pemerintah pusat pun akan terus disalurkan.